Sama, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Khori dari Masjid Agung Jawa Tengah, Ustadz Hasanuddin. Kepada beliau, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Wa ma faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum agenda kita lanjutkan, sejenak kita akan saksikan bersama. Ini dia pemutaran video dokumentasi mobil ambulan Unwahas, MAJT dan Pondok Pesantren Rodotul Mubtadiin Jepara. Selamat menyaksikan. Cek. Kota Semarang bukan hanya terkenal dengan bangunan bersejarahnya seperti kawasan Kota Lama sebagai salah satu peninggalan bersejarah zaman Belanda dan tentunya bangunan Lawang Sewu yang sangat ikonik. Sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia, Kota Semarang terus melangkah maju dan berkembang, di mana tahun 2021 lalu berhasil meraih predikat Kota Pembangunan Terbaik di Indonesia dalam hal perencanaan dan pencapaian kota. Dengan semakin majunya sebuah kota, tentunya perlu diimbangi dengan pertumbuhan ketersediaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kesehatan merupakan faktor penting dalam hidup, sehingga makna hidup apabila manusia memperoleh kesehatan. Sehat memang murah sebenarnya, tetapi menjadi mahal apabila sakit. Kesehatan ini perlu penanganan bersama, baik oleh personal, oleh masyarakat, berusaha untuk berpartisipasi dalam bidang kesehatan dan sekaligus berpartisipasi menyelesaikan masalah-masalah penyakit di masyarakat. Hadirnya bantuan program kemaslahatan BPKH bersama Basnas menjadi sebuah harapan baru bagi Universitas Wahid Hasyim Semarang untuk tersedianya mobil ambulan baru untuk mendukung program layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Semarang. Kami mengucapkan terima kasih kepada BPKH dan Basnas yang telah bersinergi membantu Universitas Wahid Hasyim dalam penyediaan mobil ambulan baik untuk klinik maupun untuk kepentingan yang lain. Insya Allah kesediaan mobil ambulan ini sangat perlu dan penting sekali bagi kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bantuan ini sebagai amal jariah dari BPKH dan Basnas, termasuk juga kita semuanya. Bantuan mobil ambulan baru sudah tersedia. Detail spesifikasi mobil ambulan antara lain merek dan tipe Toyota Hiace Commuter bertransmisi manual dengan 5 transmisi percepatan. Mobil berbahan bakar diesel ini dibekali mesin dengan kapasitas 2500 cc. Dari sisi interior kabin kemudi, pada lingkar kemudi sudah dilengkapi fitur power steering. Pada dashboard menggunakan material utama plastik. Fitur multimedia pada mobil ini didukung dengan adanya double din dengan fitur MP3, radio, dan auxiliary audio jack. Dari sisi eksterior mobil, warna utama mobil ini yaitu putih. Ban mobil menggunakan ukuran 15 inch. Lampu utama berjenis halogen. Pada spion mobil dilengkapi dengan teknologi retractable. Terdapat fasilitas kaca jendela samping. Ground clearance mobil ini setinggi 18 cm. Pada kabin pasien terdapat tabung oksigen dan lemari penyimpanan peralatan medis. Dilengkapi jok dokter paramedik standar, jok pengiring atau perawat dengan model box, tersedia satu set alat pemadam api ringan. Fasilitas stretcher otomatis beserta landasannya juga tersedia di mobil ini. Terdapat pula tandu manual untuk pengantaran pasien di medan yang sulit. Juga tersedia fasilitas wastafel untuk sanitasi kebersihan. Sirena mobil ambulan ini menggunakan LED flashlight bar warna merah. Dalam kabin kemudi mobil ini juga disertai alat pengeras suara. Terdapat penyekat kabin driver dengan kaca temper model geser. Yang terakhir, terdapat fitur kamera rear view untuk parkir. Saya Nur Ahmad atas nama Basnas Republik Indonesia
mengucapkan selamat kepada Universitas Wahid Hasyim Semarang atas mobil ambulan klinik barunya. Semoga bermanfaat untuk semakin meningkatkan pelayanan kesehatan bagi sivitas akademika di Unwahas maupun untuk masyarakat sekitar kampus yang membutuhkan pertolongan. Alhamdulillah, hadirnya bantuan program kemaslahatan dari BPKH bersama Basnas menjadi solusi dan dukungan nyata dalam mensukseskan program layanan kesehatan dengan penyediaan fasilitas kendaraan ambulan di berbagai penjuru negeri. Kota Semarang bukan hanya terkenal dengan kuliner khasnya yang melegenda seperti lumpia dan tahu gimbal. Kota ini juga memiliki sejarah panjang terkait penyebaran agama Islam di Jawa Tengah sejak abad ke-18 silam. Salah satu peninggalan sejarah peradaban Islam yaitu Masjid Besar Kauman dan kini juga terbangun megah. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. G.H. Barahmatema, Ketua Basnas Republik Indonesia, tidak selaku Ketua Yayasan. Yang terhormat juga Pak Jayadi dari Basnas juga ya. Yang terhormat mungkin di Zoom Bapak Anggito Bimanu ya, selaku Kepala Badan BPKH saat yang terhormat para kiai khusus Aspes Rodatul Muqtadin ya, jadi asisten besar karena namanya Wildan itu selalu ada asisten besar Yai Mustamir, kemudian Pak Yai Muhyiddin, Pak Yai Hanif Ismail, dan para kiai-kiai yang lain, para wakil rektor, dari dekan, para dekan, semua tamu undangan, baik itu dari Masjid Agung Jawa Tengah, dari Pondok Pesantren Muqtadiin, dari Masjid Agung Semarang, kemudian juga dari Unwahas sendiri. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada siang ini kita dipertemukan dalam rangka seremonial penyerahan bantuan mobil ambulan pada 3 lembaga ini. Maka kami atas nama tuan rumah ucapan terima kasih atas kerawannya di Unwahas ini. Mudah-mudahan melalui kerawan di Unwahas ini berkahnya lebih banyak. Karena dari Jepara sudah perjuangan tersendiri jauh macet dan kemudian sampai sini nanti pulang lagi dan insya Allah itu lebih berkah. Yang MHC itu juga begitu, apalagi naik di langit Sabta. Ini di langit Sabta dan berkah. Jadi kami atas nama Unwahas jadi mengucapkan terima kasih sekali kepada Basnas dan BPKH. Apa yang dibacakan oleh Spori tadi memang pas gitu, bahwa BPKH dan Basnas itu tidak lain adalah delegasi, tidak lain adalah musuh yang dituju oleh negara. Dalam hal ini yang tentu pertama harus mubashir, harus memberi kabar gembira dengan bantuan itu. Karena harganya demikian mahal juga dan kami sudah dari kesulitan mudah menjadi kemudahan. Meskipun juga harus takdir atau peringatan penggunaannya, pemanfaatannya, kemaslahatannya harus lebih baik. Tapi intinya bahwa bantuan ini insya Allah maslahah dan maslahah itu landasannya adalah baik asuh. Jadi mudah-mudahan itu menjadi bagian dari
kedamaian kita bagian dari hal-hal yang sifatnya positif bagi semua pihak, tidak hanya bagi internal, ya kalau di kampus itu internal mahasiswa atau sivitas akademika, tapi masyarakat sekitar juga membutuhkannya. Dan kami untuk kelas ini di samping klinik yang ada di Menoreh Raya juga insya Allah dalam waktu tidak lama rumah sakit Tipedi dulu di kampus 2 sudah proses selesai, sudah 80% Pak Yan ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan juga lebih besar. Makanya atas bantuan dari Basnas DBK secara sinergis ini, insya Allah bermanfaat dan insya Allah berkah semuanya. Terima kasih semuanya dan mohon maaf kalau kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara dilanjutkan dengan sambutan langsung dari Sekretaris PP Masjid Agung Jawa Tengah kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhyiddin MAG. Disilakan. Baik, atau Ketua dari PP Masjid Agung Jawa Tengah kepada yang kami hormati Kiai Hanif Ismail LC. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin muhtaram, para alim, para kiai, khususnya yang kami hormati Bapak Profesor Dr. PhD Dr. Ahmad selaku Ketua Basnas, juga dari BPKH yang kami hormati para kiai dari Raudhatul Muttaqin, panjenenganipun Romo Kiai Mustamir, rekan-rekan dari Masjid Agung Jawa Tengah, dan juga yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Mudakir serta seluruh jajarannya. Keliru Muhammad. Oh, Mudakir Ali. Hanya itu sebenarnya Ali tapi di depan. Bapak Profesor Dr. Haji Mudakir Ali serta seluruh jajaran Universitas Wahid Hasyim Semarang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis yang sangat mulia dan berharga, di mana ada satu kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk umat. Kami atas nama seluruh jajaran PP MACT mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Basnas maupun dari BPKH yang akan menyerahkan satu unit ambulan sebagai Masjid Agung Jawa Tengah. Tentunya di dalam melayani jamaah, baik di bidang sosial maupun kesehatan, satu unit ini Sewu Pak tentunya masih kurang. Apalagi nanti kalau sudah operasional rumah sakit MACT tentunya akan dibutuhkan alat-alat kesehatan maupun perangkat kesehatan yang lain, sehingga kami sangat membutuhkan uluran tangan dari siapapun, terutama dari Basnas maupun dari BPKH, untuk bisa menunjang kegiatan Masjid Agung Jawa Tengah maupun Rumah Sakit MACT Mas dalam melayani kebutuhan umat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, apapun yang telah diberikan kepada kami meskipun hanya satu,
insya Allah akan kami gunakan secara maksimal untuk melayani jamaah, khususnya di bidang kesehatan. Kami tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali jazakumullah khairul jazak kepada Basnas dan juga kepada BPKH yang memfasilitasi adanya ambulan di MAJD Jawa Tengah ini. Bapak-bapak dan Ibu, para hadirin yang kami hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami dan juga atas apa yang dilakukan oleh Basnas maupun BPKH. Kami sangat mengapresiasi, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara dilanjutkan dengan sambutan pengurus Pondok Pesantren Rodotul Mubtadiin Balikambang. Untuk itu kepada yang kami hormati, Bapak Haji Mustamir, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul ulama, para kiai, khususipun yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, niki guru besar kula. Beliaunya yang membimbing waktu saya masih umur 27 tahun sampai sekarang. Sekarang saya sudah umur 55. Yang sangat hormati, saya mohon doa restunya dan beliau juga saya doakan semoga sehat selalu. Yang kami hormati pimpinan BPKH, Bapak Dr. Anggito Abimanyu, walaupun secara virtual kedatangannya, dan juga yang mewakili yang sangat kami muliakan. Yang saya hormati ugi Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Muzakir Ali, Rektor Unwahas. Bukan Ali Muzakir tapi Muzakir Ali. Gitu kan? Yang saya hormati ugi guru besar kula Bapak Kiai Haji Dr. Jayadi. Ini yang sering-sering memproklamirkan saya disebut-sebut asbes. Kalau saya boleh mengatakan mungkin marketing saya. Beliaunya itu kalau ketemu saya dimanapun manggilnya bukan Mustamir tapi Pak Asbes. Saya khawatir kalau keliru asbes. Juga yang kami hormati Pak Yai Hanif Ismail LC, pengurus Masjid Agung Semarang, dan juga para Jateng, pengurus Masjid Agung Jateng, dan juga para hadirin. Pertama saya ngaturake salam dari guru kula Mbah Makmun Abdullah Hadik. Dengan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliaunya karena ada uzur tadi mewakilkan kepada saya dan juga putra beliau, putra yang pertama itu yang sebelah paling kanan depan, yang namanya Haji Ali Sibro Malisi. Ini juga muridnya Pak Nur Ahmad, muridnya Pak Kiai Muzakir Ali, MPD.
Juga didampingi rekan saya yaitu Mas Haji Roisul Falah, kalau di Jepara terkenal namanya Rais Printing. Itu yang baju putih itu. Alhamdulillah perjalanan dari Jepara lancar, tidak ada kemacetan, hanya 2 jam sudah sampai di Unwahas. Pertama atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muhtadiin Balekambang dan juga mewakili keluarga besar Simbah Ki Haji Makmun Abdullah Khadik mengucapkan syukron kasir, mengucapkan banyak terima kasih ing atase pondok yang mana di tengah-tengah hutan. Balekambang itu jauh dari perkotaan, dekat dengan Gunung Muria. Wilayahnya ikut Jepara tapi berbatasan dengan Kudus. Dulu Pak Nur kalau ke sana, ini ke pondok atau kemana ya? Itu Pak Nur awal-awal. Tebu-tebu terus. Tapi alhamdulillah keberkahan para pendiri Pondok Pesantren Balekambang yang didirikan tahun 1884. Generasi pertama beliau Mbah Hasbullah. Generasi yang kedua Mbah Abdullah Khadik. Generasi yang ketiga Mbah Makmun yang sekarang ini. Abahnya Mas Haji Ali Sibro Malisi. Dulu Salafiyah murni. Saya ketika mondok di sana tahun 1983 akhir, muridnya hanya 75. Alhamdulillah dengan perkembangan dan juga mengikuti situasi dan kondisi seperti sekarang ini, teknologi yang semacam ini, alhamdulillah sudah berkembang, ada pendidikan formalnya, madrasah ibtidaiyah, MTS, madrasah aliyah, bahkan juga membuka pengembangan pendidikan vokasi, yaitu SMK dan Politeknik. Dan juga ada Ma'had Ali. Insya Allah nanti di dalam bulan Oktober akan wisuda perdana. Ini juga binaan dari Pak Jayadi. Beliaunya yang membina awal. Ini perlu kami sampaikan. Alhamdulillah waktu belum dibantu dari BPKH yang sinergi dengan Basnas, yaitu dengan adanya mobil ambulan. Sudah di rumah di pondok itu sudah 1 minggu. Itu sudah dibawa oleh tetangga, dibawa ke tempat dokter, dibawa ke dokter Lukman, dibawa mengantarkan tetangga yang sakit ke RSI. Ada yang ke Rumah Sakit Umum Jati Kudus. Itu baru 1 minggu. Belum diserah terimakan secara resmi. Tapi sudah diserahkan ke sana. Dulu waktu belum ada mobil ambulan, kalau ada santri sakit, saya harus menyewa angkudes, angkutan desa, gludak itu kalau jalan. Kadang-kadang kita nyewa kol pickup, brondol itu kalau di sana itu bahasanya kol brondol. Itu saya bawa ke Mayong, ke PKU, saya bawa ke Kudus, kalau ke Jepara kejauhan. Alhamdulillah ketika dapat bantuan dari BPKH yang sinergi dengan Basnas, alhamdulillah semua santri juga ikut terima kasih. Pengurus juga terima kasih, apalagi Mbak Makmun beserta keluarga. Semoga bermanfaat. Nanti rencananya menjadi program kelanjutan dari klinik yang sudah dikelola oleh Pondok Pesantren. Nanti kalau memang Allah mengizinkan akan dikembangkan mendirikan rumah sakit. Saya sudah matur beberapa kali kepada beliau Pak Nur Rahmat, kalau memang di Basnas dan BPKH itu ada
program rumah sehat. Sekarang jangan rumah sakit, rumah sehat aja. Biar yang masuk itu menjadi sehat. Rumah sehat. Ini sudah disiapi sama pengurus dan Mbah Makmun, tanah yang diminta nanti berapa sudah siap. Masyarakat senang karena jauh dengan rumah sakit. Harus ke Kudus, kalau ke Jepara jauh. Ini sudah direncanakan oleh beliau. Bahkan kemarin saya itu silaturahim dengan Bapak PJ Bupati Jepara. Beliaunya siap untuk membantu dan memberikan sharing kalau memang dari Basnas dan BPKH itu memberikan rekom untuk mendirikan rumah sehat di Pondok Pesantren Balekambang. Maka terima kasih, semoga bermanfaat bagi masyarakat secara umum, bermanfaat khususnya pada santri yang bermukim di Pondok Pesantren Balekambang. Mohon doanya semoga Pondok Pesantren semakin ke depan, semakin berkembang. Mohon doanya Mbah Makmun beserta keluarga semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nia kami ucapkan terima kasih. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Badan Pelaksana BPKH. Kita bisa ya. Mati nggak di sana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Badan Pelaksana BPKH, Bapak Dr. Anggito Abimanyu MSc, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dr. Ahmad Hidayat SMT, selaku anggota pelaksana BPKH. Kepadanya disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati senior, mentor dan guru kami Prof. Nur Ahmad, Ketua Basnas dan seluruh jajaran dari Basnas. Yang kami hormati Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Balekambang, dan pimpinan dan pengurus Yayasan Masjid Agung ya Jawa Tengah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari Jumat yang barokah ini kita dapat bersilaturahim. Semoga silaturahim ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama pimpinan BPKH menyampaikan terima kasih kepada Basnas ya, wabil khusus Mas Nur yang telah menjadi wasilah terlaksananya program kemaslahatan berupa bantuan mobil ambulans ya untuk masjid ya, untuk pondok pesantren dan untuk Universitas Wahid Hasyim. Ya, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kemaslahatan umat ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa BPKH ini selain mengelola dana setoran awal jamaah haji yang sekarang nilainya kira-kira 160 triliun, juga mengelola dana abadi umat ya, kira-kira nilainya 3,7 triliun. Dana ini juga dikembangkan oleh BPKH. Hasilnya kembali kepada umat Islam dalam bentuk program kemaslahatan. Oleh karena itu, pada siang hari ini kami menyampaikan terima kasih ya, semoga kolaborasi kerjasama BPKH dengan Basnas ke depan semakin baik, semakin meningkat untuk terus bisa menebar kemaslahatan dan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Kami juga atas nama pimpinan BPKH menyampaikan permohonan maaf kepada para masyayikh
sekiranya di dalam proses ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya, semoga sekali lagi dibuka pintu maaf, dan mohon doanya kiranya BPKH ke depan semakin maju, semakin berjaya untuk terus menebar manfaat di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kami mohon izin tidak berlama-lama dalam berikan sambutan karena bersamaan dengan acara ragap pada siang hari ini dan juga ada acara serah terima bantuan di Masjid Al-Jihad di Tanjung Priok, Jakarta. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang bantuan BPK ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Dan hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan langsung dari Ketua Basnas Republik Indonesia. Untuk itu kepada yang kami hormati, Bapak Profesor Kiai Ahmad sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahabat saya, Bapak Dr. Anggito Abimanyu. Ini sahabat baik, tidak hanya saya tetapi sahabatnya Masjid Agung, sahabatnya Wahid Hasyim, dan sahabatnya Balikpapan. Yang wakili BPKH, adinda saya Kiai Haji Rahmat Hidayat. Ini pesantrennya cukup besar dan sekarang ini terus dikembangkan pesantrennya beliau. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Wahid Hasyim, Profesor Muzakir Ali. Yang kami hormati Pak Kiai Hanif Ismail, pimpinan Masjid Agung Jawa Tengah dan sekaligus juga Masjid Agung Semarang. Yang kami hormati Pak Kiai Mustamir Wildan. Ini berjuang betul di Balikpapan sana bersama Mas Lis, Mas Rais, di bawah Kumpado Mbah Makmun. Karena kami tahu perjuangan dari awal kami bersama dengan Balai Kambang itu sudah puluhan tahun yang lalu. Juga tentu saja yang kami hormati Mas Muhyiddin, Kiai Muhyiddin, Sekretaris Umum Masjid Agung Jawa Tengah, Sekretaris Yayasan Wahid Hasyim, dan Sekretaris Utama. Ini penting, tidak hanya disebut Sekretaris, tapi Sekretaris Utama Basnas Republik Indonesia, Pak Dr. Kiai Jayadi. Ini mantan Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur, dan juga mantan Direktur Pontren. Pada saat Direktur Pontren ini terkenal se-Indonesia. Ya, waktu Kakanwil di Jawa Timur hanya terkenal se-Kakanwil, tetapi begitu di Basnas terkenal di Indonesia, dunia dan akhirat. Ya. Yang menemani saya juga Mas Imam Damara, Mas Aditya Nugroho dari BPKH, ada Aditya Pratama yang dari Basnas juga. Mengapa saya harus menyebut Mas Imam Damara? Karena yang paling sering dimarahi orang itu dia. Jadi ada keterlambatan mesti dia, karena PMU BPKH. Saya yakin Mas Aditya Nugroho juga sama. Jadi ada terlambat sedikit tuh orang sudah marah. Karena memang yang diberikan itu lumayan baik. Seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa alhamdulillah kami diberi kesempatan oleh
BPKH untuk menyalurkan dana kemaslahatannya. Yang kebetulan untuk saya bagikan ke Wahid Hasyim, Universitas Wahid Hasyim, kemudian Masjid Agung Jawa Tengah, dan Pesantren Balikambang. Serta ada satu lagi Unisma. Unisma mungkin nanti penyerahnya di Malang sana, bulan depan. Mengapa Masjid Agung Wahid Hasyim dan Balikambang? Karena kami tahu bahwa Masjid Agung itu menjadi masjid rujukan orang se-Jawa Tengah. Dan banyak sekali dikunjungi wisatawan dari seluruh Indonesia, bahkan juga mancanegara. Yang sangat memungkinkan suatu saat ada yang sakit. Mudah-mudahan sih tidak ada yang sakit. Demikian juga Masjid Agung sedang mendirikan rumah sakit Masjid Agung Mas. Sehingga juga memerlukan tidak hanya, betul yang disampaikan Pak Kiai Hanif tadi, tidak hanya satu ambulan, tetapi beberapa ambulan. Universitas Wahid Hasyim punya fakultas kedokteran dan juga menjadi bagian yang terpenting bagi kampusnya masyarakat yang dalam tanda petik antara du'afa dengan yang agnia. Artinya banyak juga yang memerlukan. Sehingga perjuangan Universitas Wahid Hasyim mempunyai fakultas kedokteran, mempunyai farmasi, yang sekaligus juga saat sekarang ini telah mempunyai klinik, sangat memerlukan bantuan ambulan. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai Mustamir, yang Balikambang juga sama. Balikambang itu ada di jauh dari kota Jepara, tapi dekat dengan Kudus. Namun tempatnya itu sangat strategis kalau ada orang sakit, karena tidak ada ambulan di sekitar sana. Nah, oleh karena itu, ini kami sengaja memilih 3 tempat tersebut, Masjid Agung, Universitas Wahid Hasyim, dan Balikambang. Maka dari itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BPKH. Jadi sekali lagi yang punya uang itu adalah BPKH. Ya Mas Aditya ya. Yang punya uang itu BPKH. Uangnya dari mana? Yang ini adalah uang yang dikelola oleh BPKH dari dana, kalau tidak salah, 3,5 triliun. Yang setiap tahunnya itu mendapatkan dana kemaslahatan sekian miliar atau sekian ratus miliar. Tidak sampai 200 miliar, tapi itu yang dibagi-bagi. Artinya BPKH ini benar-benar telah memerankan dirinya sebagai sebuah kekuatan umat, sebuah kekuatan masyarakat. Pak Kiai Hanif ini saya kira masih ingat pada waktu beliau menjadi Ketua Komisi 8, bahwa dana yang 3,5 triliun itu adalah dana dari hasil ataupun sisa-sisa anggaran haji di tahun-tahun yang atau sampai mungkin pada awal-awal sekali. Jadi ada 3,5 triliun. Itu yang kemudian dijadikan sebagai dana abadi umat yang tidak bisa kurang atau tidak bisa lebih. 3,5 triliun itu terus. Yang digunakan adalah dana manfaatnya. Memang masih ada dana yang sebanyak 160 triliun. Itu yang digunakan untuk bantuan para jamaah haji. Jadi saya masih ingat betul pada saat saya memimpin Komisi 8 itu, sebenarnya biaya ibadah haji itu kurang lebih 72 juta. Tapi masyarakat hanya membayar 35 atau sampai 40 ya sekarang mungkin. Sekitar 40 juta. Itu yang separuhnya itu dibayar oleh BPKH. Artinya dibayar dari dana yang 160 triliun yang dikembangkan ataupun yang diupayakan tetap bisa produktif oleh BPKH. Nah, ini bukan dana itu. Jadi jangan sampai ada kesan ini apakah dana dari 160 triliun itu. Tidak. Bukan dari dana
tersebut. Ini adalah dana dari dana abadi umat. Yang dana dari 160 triliun itu kembali kepada jamaah haji. Kembali untuk pengelolaan ibadah haji. Tidak ada kaitannya dengan ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada BPKH yang telah mempercayakan pada kami Basnas Republik Indonesia untuk menjadi mitra untuk menyalurkan dana kemasyarakatan tersebut. Insya Allah tahun-tahun yang akan datang, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Mustamir, yang juga disampaikan oleh Pak Kiai Hanif, kita perhatikan. Kalau nanti ada rumah sehat Basnas yang bisa dibantu oleh Basnas dan juga oleh BPKH, demikian juga yang rumah sakit Masjid Agung Jawa Tengah Mas, demikian juga nanti kalau ada rumah sakit di Universitas Wahid Hasyim, insya Allah juga akan kita perhatikan. Kalau memang masih memungkinkan untuk dibantu, ya akan kita bantu. Tapi itu kita juga akan melihat kekuatan, karena kami di Basnas itu melihat perkembangannya, proposal itu setiap hari ribuan yang masuk. Jadi saya untuk pusing melihat proposal saja sudah pusing sekali, apalagi membantunya. Uangnya dari mana, semuanya itu juga ribuan, betul. Itu setiap hari masuk proposal-proposal dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu kalau kemudian ada yang agak terlambat, itu mohon dimaklumi karena memang prosesnya dari yang kami lakukan juga harus betul-betul sesuai dengan syariat, harus betul sesuai dengan regulasi yang ada, dan tidak bertentangan dengan NKRI. Itu prinsip kami, pengelolaan kami aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Sehingga bantuan-bantuan yang diberikan untuk Basnas ataupun mitra-mitra tetap berprinsip pada 3 aman tersebut. Karena sekali lagi kami juga mengingatkan pada semuanya, sekarang ini cukup banyak kotak amal yang disebarkan, banyak yang bertendensi untuk bantuan sosial, tapi kemudian ada yang digelapkan, ada juga yang dimanfaatkan untuk dana-dana yang bertentangan dengan NKRI. Ini sangat dihindari oleh Basnas Republik Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah diupayakan oleh BPKH, karena tanpa BPKH tidak ada bantuan ini. Demikian juga tanpa Basnas tidak akan ada bantuan untuk Masjid Agung, tidak ada bantuan untuk Wahid Hasyim, dan juga tidak ada bantuan untuk Balai Kambang, dan juga tidak ada bantuan untuk nanti Unisma. Jadi artinya BPKH memerlukan mitra, dan mitranya kebetulan Basnas. Tetapi yang prinsip dan bertanggung jawab betul itu adalah BPKH, karena BPKH yang punya uang. Kita mempertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi nanti kami tanggung jawab penuh. Artinya Basnas itu tanggung jawab menjadi lembaga yang memang menggunakan anggaran itu, ya Mas Iman ya. Artinya kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab itu Basnas. Namun kami juga bisa nutuh kepada yang melaksanakan atau yang melakukan. Jadi kalau nanti misalnya Masjid Agung tidak benar, ya kami yang bertanggung jawab. Tapi kami juga minta pertanggungjawaban kepada Masjid Agung. Demikian juga kepada Universitas Wahid Hasyim sama. Kepada Balai Kambang juga sama. Karena bantuan ini kalau menurut teman-teman tidak kecil. Nilainya per mobil kalau tidak salah 608 juta. Itu komplit. Karena memang cukup mewah. Jadi ambulan itu cukup mewah. Cuma saya berpesan Bapak Ibu semuanya jangan masuk ke ambulan tersebut. Tidak usah pakai. Walaupun mewah tapi tidak usah dipakai.
Saya kira demikian. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian ada manfaatnya dan ada maslahatnya pada kita semuanya. Tadi Pak Mutakhir juga menyebutkan dalam surat Al-An'am tersebut, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzan. Jadi saya kira insya Allah kita sudah berbuat baik, BPK sudah berbuat baik, maka tidak akan ada kekhawatiran lagi bagi Masjid Agung Jawa Tengah, bagi Wahid Hasyim, dan bagi pesantren Balai Gambang untuk tidak bisa mengantar orang sakit ke rumah sakit. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Dan hadirin yang kami hormati, agenda dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis mobil ambulan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH atau yang saat ini mewakili, dan untuk itu dimohon dengan hormat untuk dapat mempersiapkan diri pengurus Pondok Pesantren Rodotul Mubtadiin Kiai Haji Mustamir Wildan, Ketua DPP Masjid Agung Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Hanif Ismail LC, dan juga Rektor Universitas Wahid Hasyim Profesor Dr. Kiai Haji Muzakir Ali MA. Sekaligus kami undang dengan hormat Bapak Adityo Negoro, Asisten Manajer Perencanaan dan Pelaporan Program Kemaslahatan BPKH, untuk dapat menyerahkan secara simbolis mewakili Kepala Badan Pelaksana BPKH, didampingi oleh Ketua Basnas Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, serta Sekretaris Utama Basnas Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Ahmad Zayadi MPD. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan untuk bisa menyerahkan secara simbolis kepada Ketua DPP Masjid Agung Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Hanif Ismail LC. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan untuk penyerahan langsung kepada Rektor Universitas Wahid Hasyim, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muzakir Ali MA. Kami persilakan untuk selanjutnya untuk bisa berfoto bersama. Dimohon dengan hormat untuk berfoto bersama pimpinan. Kami persilakan untuk bisa membuka masker. Baik.
Sekali lagi. Baik, boleh untuk diberikan jempolnya Bapak. Baik, gerakan cinta zakat. Posisinya seperti, oh gini, baik. Baik, Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, beri tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian tadi secara simbolis telah diserahkan mobil ambulan untuk Universitas Wahid Hasyim, Masjid Agung Jawa Tengah, dan juga Pondok Pesantren Rodotul Mutadiin Balikambang, Jepara. Baik, demikianlah tadi penyerahan secara simbolis bantuan ambulan, dan dimohon dengan hormat untuk bisa kembali ke tempat. Acara akan kita lanjutkan dengan pembacaan doa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, doa akan dihantarkan langsung oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Muhyiddin MAG. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma antal alimu bi sarairina fa asliha wa antal alimu bi uyubina fasturha
وأنت العالم بحوائجنا فاقضها إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الشك بعد اليقين ومن الغفلة بعد الذكر ومن دنيا تمنع خير الحياة ومن حياة تمنع خير الممات ومن أمل تمنع خير العمل اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب نسألك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونسألك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي عنت الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تجعل لنا في أمرنا هذا فرجا ومخرجا وتقضي لنا حاجاتنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi serangkaian acara seremonial penyerahan kendaraan ambulan untuk Universitas Wahid Hasyim, Masjid Agung Jawa Tengah, dan juga Pondok Pesantren Rodotul Mutadiin Balikambang Jepara, kerjasama program kemaslahatan BPKH bersama Basnas tahun 2022. Untuk agenda selanjutnya kami persilahkan untuk para pimpinan untuk nantinya dapat meninjau mobil ambulan yang sudah kami persiapkan. Dan tentunya saya selaku MC pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Semarang bukan hanya terkenal dengan kuliner khasnya yang melegenda seperti lumpia dan tahu gimbal. Kota ini juga memiliki sejarah panjang terkait penyebaran agama Islam di Jawa Tengah sejak abad ke-18 silam. Salah satu peninggalan sejarah peradaban Islam yaitu Masjid Besar Kauman, dan kini juga terbangun megah Masjid Agung Jawa Tengah sebagai Masjid Besar Provinsi. Masjid Agung Jawa Tengah sebagai salah satu ikon Provinsi Jawa Tengah terus berkembang, bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga mengikhtiarkan layanan kesehatan melalui klinik yang dikelola oleh pengurus masjid. Kehadiran mobil ambulan sebagai pemberian bantuan kemaslahatan dari BPKH dan Basnas Republik Indonesia merupakan sesuatu yang membanggakan kami untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada jamaah dan wisatawan. Hadirnya bantuan program kemaslahatan BPKH bersama Basnas menjadi sebuah harapan baru bagi Masjid Agung Jawa Tengah untuk tersedianya mobil ambulan baru guna mendukung program layanan kesehatan bagi para jamaah masjid dan masyarakat sekitar. Kami, pengurus pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, menyampaikan terima kasih, jazakumullah hasanal jaza, kepada BPKH dan Basnas RI atas bantuan dan perhatian ini. Harapannya kami bisa memberikan kemaslahatan kepada wisatawan dan jamaah. Bantuan mobil ambulan baru sudah tersedia. Detail spesifikasi mobil ambulan antara lain merek dan tipe
Toyota Hiace Commuter bertransmisi manual dengan 5 transmisi percepatan. Mobil berbahan bakar diesel ini dibekali mesin dengan kapasitas 2.500 cc. Dari sisi interior kabin kemudi, pada lingkar kemudi sudah dilengkapi fitur power steering. Pada dashboard menggunakan material utama plastik. Fitur multimedia pada mobil ini didukung dengan adanya double disk. Dengan fitur MP3, radio, dan auxiliary audio jack. Dari sisi eksterior mobil, warna utama mobil ini yaitu putih. Ban mobil menggunakan ukuran 15 inch. Lampu utama berjenis halogen. Pada spion mobil dilengkapi dengan teknologi retractable. Terdapat fasilitas kaca jendela samping. Ground clearance mobil ini setinggi 18 cm. Pada kabin pasien terdapat tabung oksigen dan lemari penyimpanan peralatan medis. Dilengkapi jok dokter paramedik standar. Jok pengiring atau perawat dengan model box. Tersedia satu set alat pemadam api ringan. Fasilitas stretcher otomatis beserta landasannya juga tersedia di mobil ini. Terdapat pula tandu manual untuk pengantaran pasien di medan yang sulit. Selain itu, juga tersedia fasilitas wastafel untuk sanitasi kebersihan. Sirine mobil ambulan ini menggunakan LED flashlight bar warna merah. Dalam kabin kemudi mobil ini juga disertai alat pengeras suara. Terdapat penyekat kabin driver dengan kaca tempered model geser. Yang terakhir, terdapat fitur kamera review untuk parkir. Saya Nur Ahmad, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Masjid Agung Jawa Tengah atas mobil ambulan klinik barunya. Semoga bermanfaat untuk semakin meningkatkan pelayanan kesehatan bagi jamaah dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Alhamdulillah, hadirnya bantuan program kemaslahatan dari BPKH bersama Basnas menjadi solusi dan dukungan nyata dalam mensukseskan program layanan kesehatan dengan penyediaan fasilitas kendaraan ambulan di berbagai penjuru negeri. Jepara, sebuah kabupaten di Jawa Tengah ini terkenal dengan julukan Kota Ukir. Saat ini, Kota Jepara juga berkembang sebagai salah satu destinasi pariwisata di Jawa Tengah dengan bentang alam pantai yang indah, seperti Pantai Kartini dan Pantai Bandengan. Dengan semakin berkembangnya sebuah kota, tentu harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan bagi warganya, termasuk pada aspek pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketersediaan akses layanan kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kemajuan sebuah kota. Namun, kendala saat ini yaitu belum tersedianya mobil ambulan. Kami atas nama Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi dengan penyediaan layanan kesehatan santri dan masyarakat melalui klinik pondok pesantren. Hadirnya bantuan program kemaslahatan BPKH bersama Basnas menjadi sebuah harapan baru bagi Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin untuk tersedianya mobil ambulan baru untuk mendukung program layanan kesehatan bagi para santri dan masyarakat di Kabupaten Jepara. Kami ucapkan terima kasih kepada BPKH dan Basnas yang telah bersinergi membantu Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin Balekambang dalam penyediaan mobil ambulan untuk klinik kami. Semoga dengan adanya mobil ambulan ini, pelayanan kesehatan kepada santri dan masyarakat bisa semakin maksimal kami jalankan.
Bantuan mobil ambulan baru sudah tersedia. Detail spesifikasi mobil ambulan antara lain merek dan tipe Toyota Hiace Commuter, bertransmisi manual dengan 5 transmisi percepatan. Mobil berbahan bakar diesel ini dibekali mesin dengan kapasitas 2.500 cc. Dari sisi interior kabin kemudi, pada lingkar kemudi sudah dilengkapi fitur power steering. Pada dashboard menggunakan material utama plastik. Fitur multimedia pada mobil ini didukung dengan adanya double DIN dengan fitur MP3, radio, dan auxiliary audio jack. Dari sisi eksterior mobil, warna utama mobil ini yaitu putih. Ban mobil menggunakan ukuran 15 inch. Lampu utama berjenis halogen. Pada spion mobil dilengkapi dengan teknologi retractable. Terdapat fasilitas kaca jendela samping. Ground clearance mobil ini setinggi 18 cm. Pada kabin pasien terdapat tabung oksigen dan lemari penyimpanan peralatan medis. Dilengkapi jok dokter paramedik standar, jok pengiring atau perawat dengan model box. Tersedia satu set alat pemadam api ringan. Fasilitas stretcher otomatis beserta landasannya juga tersedia di mobil ini. Terdapat pula tandu manual untuk pengantaran pasien di medan yang sulit. Selain itu, juga tersedia fasilitas wastafel untuk sanitasi kebersihan. Sirine mobil ambulan ini menggunakan LED flashlight bar warna merah. Dalam kabin kemudi mobil ini juga disertai alat pengeras suara. Terdapat penyekat kabin driver dengan kaca tempered model geser. Yang terakhir, terdapat fitur kamera rear view untuk parkir. Saya Nur Ahmad, Ketua Barnas Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Ponpes Raudhatul Mubtadiin Kabupaten Jepara atas mobil ambulan klinik barunya. Semoga bermanfaat untuk semakin meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para santri dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Alhamdulillah, hadirnya bantuan program kemaslahatan dari BPKH bersama Basnas menjadi solusi dan dukungan nyata dalam mensukseskan program layanan kesehatan dengan penyediaan fasilitas kendaraan ambulan di berbagai penjuru negeri.